psikolog Carl Gustav Jung yang mencetuskan beberapa terapi. Di antaranya ada asosiasi kata, yang kedua analisis mimpi, dan yang ketiga imajinasi aktif. Nah, kali ini aku bakalan ngasih tahu ke kalian apa sih imajinasi aktif itu. Pengertian imajinasi aktif. Imajinasi aktif adalah metode eksperimen sadar menggunakan imajinasi kreatif sebagai organ untuk memahami di luar kontak mental selama ratusan tahun, dan imajinasi aktif ini diterapkan terutama oleh individu untuk mengeksplorasi alam sadar dan alam bawah sadar. Seperti yang dikembangkan oleh Jung antara tahun 1913 dan 1916, imajinasi aktif adalah teknik meditasi di mana isi ketidaksadaran seseorang diterjemahkan ke dalam gambar, narasi, atau dipersonifikasikan sebagai entitas yang terpisah. Itu berfungsi sebagai jembatan antara ego yang sadar dan yang tidak sadar. Imajinasi aktif juga dapat dilakukan dengan menulis otomatis atau dengan kegiatan artistik seperti menari, musik, melukis, memahat, membuat keramik, kerajinan tangan, dan lain-lain. Namun bagi Jung, teknik ini memiliki potensi untuk memungkinkan komunikasi antara aspek sadar dan tidak sadar dari jiwa pribadi dengan berbagai komponennya, dan antara dinamika dan antara ketidaksadaran pribadi dan kolektif, dan karena itu harus dimulai dengan hati-hati dan penuh perhatian. Imajinasi aktif menghilangkan atau menonjolkan sifat dan karakteristik yang sering hadir dalam mimpi. Tanpa perspektif yang lebih luas, orang yang bekerja dengan imajinasi aktif mungkin mulai melihatnya sebagai sifat mereka. Jung menegaskan bahwa beberapa bentuk partisipasi aktif dalam imajinasi aktif adalah penting. Anda sendiri harus masuk ke dalam proses dengan reaksi pribadi Anda. Kunci untuk imajinasi aktif adalah menahan pikiran sadar dari mengarahkan pengaruh pada gambar internal saat mereka terungkap. Misalnya, jika seseorang sedang merekam visualisasi lisan dari sebuah adegan atau objek dari mimpi, pendekatan Jung akan meminta praktisi untuk mengamati adegan tersebut, melihat perubahan, dan melaporkannya, daripada secara sadar mengisi panggung dengan perubahan yang diinginkan. Sering termasuk bekerja dengan mimpi dan diri kreatif melalui imajinasi atau fantasi. Jung mengaitkan imajinasi aktif dengan proses alkimia. Keduanya berjuang untuk kesatuan dan keterkaitan dari satu set bagian terfragmentasi dan dipisahkan. Lebih lanjut, menggambarkan pengalaman pribadi awalnya dengan imajinasi aktif. Jung menjelaskan bagaimana keinginan dan fantasi pikiran bawah sadar secara alami meningkat menjadi sadar. Begitu mereka dikenali, direalisasikan oleh individu, mimpi mungkin menjadi lebih lemah dan lebih jarang, sedangkan mimpi itu mungkin cukup jelas dan berulang sebelumnya. Imajinasi aktif paling erat dikaitkan dengan eksperimen Gustav Jung dengan dirinya sendiri dan dengan klien yang menekankan nilai terapeutiknya. Pada tahun 1980-an, imajinasi aktif menemukan kegunaan dalam disiplin komersial, misalnya arsitektur dan biologi molekuler. Bagaimana molekul-molekul kompleks itu cocok satu sama lain, di mana imajinasi aktif berusaha untuk memahami apa yang sudah ada. Fantasi bermaksud untuk mencipta di tempat yang belum ada. Penggunaan imajinasi aktif Jung adalah salah satu dari beberapa teknik yang menentukan kontribusinya yang khas pada praktik psikoterapi. Imajinasi aktif ini metode untuk memvisualisasikan masalah yang tidak disadari dengan membiarkannya bertindak sendiri. Imajinasi aktif dapat dilakukan dengan visualisasi, atau begitulah cara Jung sendiri melakukannya, yang dapat dianggap serupa dalam teknik perjalanan perdukunan.
Kesimpulannya, imajinasi aktif sejenis introspeksi yang materinya campuran, sebagian mimpi, sebagian tampakan atau fantasi. Orang diminta memusatkan perhatiannya pada gambaran mimpi yang mengesankan tetapi tidak mudah dimengerti. Imajinasi aktif mirip melukis dalam pikiran dan semua ungkapan orang itu dicatat tanpa ada celah, untuk menghasilkan rangkaian bahan tak sadar yang dikaitkan dengan sikap sadar. Sekian pemaparan materi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan.